Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Praktek Belajar Lapangan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang, mempersembahkan video promosi kesehatan tentang pencegahan dan pengendalian hipertensi dengan cerdik. Selamat menyaksikan. Apa sih hipertensi itu? Jadi hipertensi itu sendiri adalah keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mm air raksa dan atau tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Hipertensi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi dua golongan besar. Yang pertama yaitu adalah hipertensi primer dan yang kedua adalah hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer ini merupakan hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Kemudian untuk hipertensi sekunder ini merupakan hipertensi yang disebabkan karena adanya penyakit lain. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hipertensi. Faktor tersebut antara lain yang pertama adalah faktor keturunan. Untuk faktor keturunan ini dari data statistik terbukti bahwa seseorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya adalah penderita hipertensi. Kemudian yang kedua adalah ciri perseorangan. Untuk ciri perseorangan ini ada beberapa hal, meliputi yang pertama adalah usia. Untuk usia, tekanan darah akan meningkat bersamaan dengan bertambahnya usia. Kemudian yaitu ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, tekanan darah pada laki-laki cenderung lebih tinggi daripada pada perempuan. Kemudian untuk ras kulit hitam lebih banyak terjadinya hipertensi daripada ras kulit putih. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan hidup. Untuk kebiasaan hidup ini yang sering menyebabkan atau menimbulkan hipertensi, yang pertama adalah konsumsi garam yang tinggi, kemudian kegemukan atau makan berlebihan, kemudian yang ketiga adalah stres, dan yang keempat adalah pengaruh lain. Misalnya merokok, minum alkohol, kemudian meminum obat-obatan seperti efedrin, prednison, dan juga epinefrin. Beberapa komplikasi yang bisa terjadi jika hipertensi tidak dikendalikan yaitu penyakit pada jantung dan pembuluh darah seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, serangan jantung, dan juga kerusakan pada pembuluh darah. Untuk penyakit yang menyerang ke organ ginjal itu bisa berupa gagal ginjal dan juga penyakit ginjal kronis. Kemudian untuk penyakit yang dapat menyerang mata itu bisa berupa gangguan penglihatan sampai kebutaan. Selain itu, hipertensi juga dapat menyebabkan penyakit pada otak seperti stroke dan juga demensia. Selain organ yang sudah saya sebutkan, hipertensi juga dapat mengganggu sistem metabolisme pada tubuh dan juga dapat mengganggu dari fungsi organ seksual. Untuk mencegah hipertensi, upaya promotif dan preventif dilakukan dengan deteksi dini dan promosi kesehatan untuk mengajak masyarakat agar cerdik, yaitu menuju masa muda sehat dan masa tua sehat tanpa penyakit tidak menular. Cerdik terdiri atas C, yaitu cek kesehatan secara rutin dan teratur, E, enyahkan asap rokok dan polusi udara lainnya, R, rajin aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, D, diet sehat, kalori seimbang, rendah lemak, gula, garam, dan tinggi serat, serta K, kelola stres. Yang pertama adalah C, yaitu cek kesehatan secara rutin. Cek kesehatan secara rutin dapat dilakukan dengan melakukan cek tekanan darah secara rutin sebaiknya minimal 1 kali dalam 1 bulan. Tekanan darah dikatakan normal apabila tekanan darah sistolik berada kurang dari 120 mm air raksa dan tekanan diastolik kurang dari 80 mm air raksa. Mengapa kita perlu melakukan cek kesehatan secara rutin? Karena kita dapat mengetahui bagaimana kondisi kesehatan kita, sehingga kita dapat melakukan pencegahan, pengendalian, dan pengobatan yang dibutuhkan.
Selain itu, pada penderita hipertensi, pengecekan kesehatan secara rutin dapat untuk mengetahui lebih awal adakah faktor resiko terjadinya komplikasi hipertensi, sehingga kita dapat melakukan pencegahan akan timbulnya komplikasi-komplikasi tersebut. Menyiarkan rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif, itu berbahaya menghirup asap rokok karena kandungan nikotin pada rokok menyebabkan sistem saraf, mengecilkan pembuluh darah, dan meningkatkan kerja jantung yang akan berefek pada komplikasi pada penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi. Komplikasinya berupa penyakit jantung dan stroke yang akan berefek pada perokok pasif maupun perokok aktif. Kemudian yang selanjutnya adalah R. R itu apa? R adalah rajin aktivitas fisik. Rajin aktivitas fisik ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan kegiatan kita sehari-hari, dan yang kedua dengan berolahraga. Dengan kegiatan kita sehari-hari ini bisa kita kerjakan dengan mudah, yaitu yang pertama dengan jalan kaki, kemudian mencuci pakaian, mencuci piring, mencuci mobil, kemudian bisa juga dengan naik turun tangga, dan juga bisa dengan mengepel lantai. Yang kedua yaitu dengan olahraga. Olahraga itu bisa kita lakukan dengan lari, kemudian dengan angkat beban, dengan senam, dan berenang. Kemudian olahraga ini bisa kita lakukan secara rutin dan teratur dengan durasi 30 menit per hari. Supaya kita bisa meningkatkan aktivitas fisik kita supaya lebih rajin lagi. D. Dalam cerdik adalah diet seimbang. Di sini, prinsip untuk diet seimbang adalah membatasi gula, garam, cukup buah, sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, makanan rendah lemak jenuh, dan menggantinya dengan unggas dan ikan yang berminyak. I adalah istirahat yang cukup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, istirahat yang cukup yaitu dengan tidur minimal 7-8 jam per hari. Jika kurang tidur, maka akan mengakibatkan yang pertama hilang fokus saat berkendara, hilang konsentrasi saat belajar, kemudian munculnya obesitas, kemudian juga mengakibatkan stres yang meningkat, dan juga mengakibatkan sering lupa. Yang terakhir yaitu K, kelola stres. Manfaat dari kelola stres yaitu untuk mencegah komplikasi yang lebih berat dan untuk mengurangi potensi penyakit kardiovaskuler. Bagaimana sih caranya? Caranya yaitu sering-seringlah melakukan relaksasi pada tubuh, melakukan aktivitas yang Anda sukai, melakukan rekreasi dengan keluarga, teman, ataupun sahabat, melakukan sosialisasi dengan lingkungan sekitar, serta selalu berpikir positif. Dan jangan lupa, rencanakan masa depan Anda dengan sebaik-baiknya dan hiduplah dengan pola hidup sehat. Sekian video edukasi dari kelompok kami, semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.